Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Firdausi Nuzula, Denisa Zebrilianti, dan Zuhratun Nauri An-Nur akan membahas materi terkait administrasi keuangan. Pokok pembahasan dalam materi ini ada 4, yaitu yang pertama, pengertian administrasi keuangan, yang kedua, bentuk-bentuk administrasi keuangan, yang ketiga, jenis-jenis dokumen administrasi keuangan, yang keempat, bentuk dan format administrasi keuangan. Yang pertama, terkait pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan finansial atau yang berhubungan dengan keuangan. Administrasi keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Administrasi keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga yang berhubungan dengan masalah keuangan saja, namun administrasi keuangan juga harus ada dalam semua lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, tak terkecuali pada lembaga pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan sekolah. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian yang melibatkan seluruh aktivitas keuangan sekolah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan sekolah secara optimal. Yang kedua, bentuk kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan keuangan. Perencanaan keuangan sekolah adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Kegiatan yang kedua yaitu pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang ketiga, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada evaluasi, bentuk pertanggungjawaban, dan keterlibatan pengawas eksternal. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per 3 bulan, yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Nah, dari hasil evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk meminimalisir kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mengefisienkan dana yang dikeluarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dokumen administrasi keuangan. Ya, jenis-jenis dokumen administrasi keuangan ini ada 10, yaitu yang pertama, buku kegiatan harian. Buku kegiatan harian adalah jurnal akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Buku kegiatan harian juga dapat membantu dalam pengunggahan transaksi tunai. Yang kedua, laporan keuangan barang dan jasa. Laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dalam suatu lembaga yang dapat membantu untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan finansial. Dalam administrasi keuangan sekolah, laporan keuangan digunakan untuk mencatat seluruh penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembelian barang maupun jasa. Yang ketiga, RPABOS atau Rencana Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan biaya operasi non-personalia dalam rangka memberikan pendidikan yang bermutu bagi sekolah SD, SMP, SMA, ataupun sederajatnya. RPABOS adalah dokumen untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan kegiatan pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, laporan keuangan BOS atau biaya operasional sekolah. Laporan keuangan BOS adalah sebuah laporan keuangan yang mencatat penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah dari pemerintah. Penyampaian laporan keuangan BOS oleh kepala sekolah dilaksanakan melalui 3 tahap. Ya, tahap pertama, paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Tahap kedua, dilaporkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. Dan tahap ketiga, dilaporkan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan. Yang kelima, BKU.
yaitu buku kas umum. BKU atau buku kas umum adalah suatu buku untuk mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran. Fungsi buku kas umum sendiri adalah untuk mencatat saldo awal, pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas akhir. Yang keenam, buku pembantu kas. Buku ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi kontan. Buku ini juga mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kas secara tunai, seperti penerimaan uang sekolah, pembayaran gaji guru, pembelian perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Yang ketujuh, buku pembantu bank. Buku ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi melalui bank, baik cek, giro, maupun tunai. Format buku pembantu bank umumnya mencakup kolom-kolom seperti tanggal transaksi, uraian, bukti pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Yang kedelapan, buku pembantu pajak. Buku ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang wajib dipungut pajak. Buku ini digunakan untuk mencatat penerimaan inflow atas uang pajak dan juga digunakan untuk mencatat pengeluaran outflow yang berhubungan dengan pajak. Yang kesembilan, surat usulan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala atau yang disingkat dengan KGB merupakan suatu jenis kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, yaitu setiap 2 tahun sekali, dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir adalah dokumen program kerja. Sebuah surat yang berisi program kerja yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam jangka waktu tertentu, dan isi dari surat program kerja sekolah meliputi tujuan program, kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, sasaran, dan anggaran yang dibutuhkan. Setelah mengetahui penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen administrasi keuangan, terutama pada keuangan sekolah, berikut adalah format atau gambar dari dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama, buku kegiatan harian. Yang kedua, laporan keuangan barang dan jasa. Yang ketiga, RPABOS atau Rencana Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Sekolah. Yang keempat, laporan keuangan BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Yang kelima, BKU atau buku kas umum. Yang keenam, buku pembantu kas. Yang ketujuh, buku pembantu bank. Yang kedelapan, buku pembantu pajak. Yang kesembilan, surat usulan kenaikan gaji berkala atau KGB. Dan yang terakhir adalah dokumen program kerja. Demikian materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.